Assalamualaikum, kita lanjut ya pelajaran kita. Nah, di video ini kita akan belajar membuat searching. Oke, jadi langsung aja. Pertama kita ke project controller. Oke, ini kita clear aja dan kita close biar nggak bingung. Oke, sekarang kita punya project Superhash. Nah, kita akan buat ini ya query-nya terlebih dahulu when. Jadi ketika ada searching, maka kita akan query ini ya tabel project. Oke, jadi jangan lupa ini kelas ini ya request kita gunakan, kita pasang di parameter index, lalu kita buat ini request key, kemudian di sini function. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kita query where name project like variable key-nya nih. Oke. Nah, setelah itu kalau kita sudah project ini sudah when ketika ada pencarian. Nah, kita buat di sini variabel lagi yang kita kirimkan ke front end search, yaitu ini ya key, ini request key. Jadi kita buat di sini request only, yaitu key. Jadi kita tetap kirimkan search ini ya akan bernilai. Jadi jika ini only key. Nah, setelah itu kita kembali ke item list. Nah, di sini oke, teman-teman perhatikan. Nah, di sini ini kan kita punya pencarian di sini ya. Nah, ini kita fokusnya di sini. Input tipe teks ini pencarian. Nah, karena ini posisinya adalah child komponen ya, child komponen yang parentnya yaitu induknya yaitu project list. Oke, jadi ini child dan ini parent. Nah, kita akan buat di sini vModel. Oke, di sini vModel search kayak gini ya. Jadi kita pantau nih inputannya search. Nah, kita bisa gunakan import watch dari view. Oke, seperti ini kita pakai ref juga. Lalu kita buat di sini const search sama dengan ref. Oke. Nah, lalu setelah itu kita buat watch. Kayak gini kita pantau apa nih? Yaitu search. Oke, nilainya ada atau tidak ya? Lalu kita buat value. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ketika ini ya ada value-nya, oke, kita pasang dulu di sini console log, kita tes ya. Ini value. Kita coba inspect elemen. Console ini kita clear to do. Oke, bisa dilihat ya jalan. Nah, jadi sudah berhasil. Nah, sekarang kita butuh ini ya. Jadi saat watch ini kita mau kirimkan data value ini ke parent. Jadi dari child kita kirimkan ke sini. Jadi ketika ada perubahan kita minta parent di sini untuk jalankan kembali ini ngambil data lagi. Karena semua data yang kita miliki di item list
Ini kita ambil dari parent ya. Nah, jadi gini ya teman-teman, kita perlu buat sebuah function. Nah, di sini kode to get search. Oke, kita pasangnya di sini. Nah, lalu di item list kita perlu buat ini ya, dan define image-nya dulu. Di sini kita buat search. Oke, kemudian ini kita kasih const image kayak gini. Oke, nah sudah. Jika sudah, kita buat di sini search value. Jadi jika ada value-nya nih, maka kita buat emit yaitu search. Kemudian kita kirimkan datanya value. Oke, jadi kita kirimkan data yang di search ini. Oke, kita kirimkan ke emit atau kita kirimkan ke parent menggunakan emit. Oke, nah sekarang kita tangani di project list. Nah, di parent-nya kita tanganinya tuh di ini ya, komponennya sini item list. Jadi kita buat di sini kita panggil atau kita tangkap image-nya yaitu search kayak gini. Jadi jika ada kiriman dari image, kita perintahkan taruhlah searching. Oke, kayak gini. Nah, setelah itu kita buat di sini fungsi searching. Oke, sama dengan ini taruhlah key yang dicari ya. Oke, lalu kita perintahkan router get di sini projects index. Kemudian ini ya key, kemudian di sini key-nya lagi. Ya, biar nggak bingung, kita buat di sini data atau key-nya ya. Ini key. Oke, ini key. Lalu kita buat lagi di sini preserve state. Oke, ini kita buat true. Oke, kita simpan. Nah, jadi key ini apa? Key yang ini, key ya. Ini kalau kita ke project controller. Nah, jadi ini nih. Jadi variabelnya nih. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Kita ketikkan to do. Oke, dapat. Kita hapus learning. Nah, sudah dapat ya. Hapus. Oke. Jadi kalau list, oke ada. Kalau manajemen, oke dapat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini ikut? Kita maunya kan ini saja nih, yang ini nggak ikut. Nah, kenapa? Ya karena ketika kita dari backend ya kita kirimkan, nah ini baik untuk parent maupun childnya itu menggunakan ini variabel yang sama, data yang sama yaitu projects. Dan di project list ini keduanya tuh gunakan yang sama nih, projects. Oke, jadi ya kita bisa kali ini kita kasih array dulu ya. Ini array. Nah, lalu kita buat di yang mulai dari project controller. Oke, kita bisa ini kita buat di sini list projects. When-nya kita nggak perlu. Oke, ini list projects. Nah, jadi ini logik aja teman-teman. Oke, ini list projects. Kita kasih seperti ini. Lalu ini kita copy. Jadi ini yang kita ambil ya, list projects. Nah, ini kita list projects array. Nah, kemudian kita pasang yang di ini tabelnya ini V4.
kita pakai yang list projects. Oke, jadi yang projects ini untuk item, kita kirimkan ke item. Nah, nanti project list yang di sininya, sampingnya nih kita ambil yang list projects. Oke, kita cek ya. Nah, nggak dapat. Coba kita refresh. Oke, lalu kita tes ya, learning. Oke, tidak ada masalah. To do. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, dia kenapa seperti ini jalannya. Oke, kita clear, kita ketikkan learning. Nah, jadi ya sebenarnya ketika kita klik apapun di sini, ya udah dia jalankan ini request ke URL ini, ke endpoint ini ya. Jadi index key sama dengan L. Oke, gitu ya teman-teman untuk pencarian. Jadi cukup sekian untuk pelajaran kita mengenai pencarian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di video berikutnya. Salam programmer.